Bagaimana prospek saham-saham batubara di tahun 2023 ini? Apakah ada potensi harga sahamnya naik? Apakah masih layak di hold atau dilepaskan saja? Nah, itu beberapa pertanyaan yang muncul ke saya beberapa waktu belakangan ini dan akan saya jawab melalui video Q&A kali ini. Sebenarnya pendapat saya mengenai saham-saham batubara pernah saya share di video ini. Banyak pertanyaan yang datang ke saya tentang saham batubara, apakah enaknya di TP atau di hold saja ya. Nah, itu adalah video short yang saya post di channel YouTube The Investor ini maupun di Instagram The Investor. Ya, di situ saya jelaskan bahwa saat itu kami menganggap saham-saham batubara posisi Oktober dan November 2022 kemarin sudah di puncak ya, baik dari harga sahamnya maupun dari harga acuan batubaranya. Opsinya waktu itu ada dua. Kita yang sudah memiliki saham-saham batubara sejak lama, sejak tahun 2021 atau tahun 2020 kemarin, maka kita bisa menghold jika memang kita mengharapkan dividennya. Karena memang dengan harga murah yang kita beli tahun 2021 lalu, ya pastinya dividen yield yang kita dapatkan di tahun ini sangat besar. Atau kita melakukan take profit sekalian, ya. Dan saya putuskan waktu itu adalah saya melakukan take profit di saham-saham batubara. Alasannya, hitungan saya untuk naik 100% lagi di saham batubara sudah susah. Walaupun saat ini saya masih memegang saham Harum Energi, tapi di Harum Energi ini saya tidak melihat di batubaranya, melainkan di nikelnya. Ya, jadi pengecualian untuk saham Harum yang masih saya pegang. Nah, sekarang kita coba bahas mengenai prospek batubara ke depan ini. Oke, ini ada data yang saya ambilkan dari Kementerian ESDM, di mana Kementerian ESDM ini memiliki skenario untuk menuju net zero emisi. Nah, kita lihat skenario dari Kementerian ESDM ya. Ini adalah periode tahun 2022 dan yang paling ujung sebelah kanan ini periode 2060 ya. Jadi, Kementerian ESDM ini mentargetkan untuk net zero emission itu di tahun 2060 alias masih panjang sebenarnya perjalanannya ya. Nah, kita lihat di titik-titik ini, titik-titik warna orange ini. Nah, ini adalah titik-titik target dari produksi Kementerian ESDM ya. Jadi produksi coal atau produksi batubara dari Kementerian ESDM, di mana menuju tahun 2030 Kementerian ESDM masih mentargetkan untuk kenaikan produksi batubara ya. Jadi kenaikan produksi batubara ini masih digenjot sampai tahun 2030. Baru setelah tahun 2030 produksinya mulai diturunkan. Bagaimana dengan permintaan untuk coal-nya sendiri? Nah, kita lihat warna hijau ini. Warna hijau ini untuk industri ya yang membutuhkan batubara diperkirakan sampai tahun 2030 ini masih naik ya. Jadi kebutuhan batubaranya sendiri sampai tahun 2030 ini masih naik, baru mulai menunjukkan penurunan atau baru mulai dikurangi setelah tahun 2030. Nah, sekarang bagaimana dengan harga acuan batubara itu sendiri ya? Nah, di sini kita lihat awal tahun 2023 harga acuan batubara sudah turun cukup signifikan ya, di mana di awal tahun 2023 ini tiba-tiba harga acuan batubaranya sudah terjun sampai di level 254 ya. Jadi penurunannya cukup signifikan dari level 350-an sampai 254. Sebenarnya kalau kita lihat untuk jangka panjangnya ya, jangka 10 tahun, histori 10 tahunnya, harga acuan batubara sendiri sampai saat ini masih tinggi ya, masih tetap tinggi di atas pandemi. Jadi menurut saya kemungkinan ya, karena kita melihat tadi bahwa permintaan untuk industri masih tinggi dan juga kelistrikan tidak langsung dinolkan, maka menurut saya harga acuan batubaranya kemungkinan dia akan bertahan di level di 250-an ini ya. Pendapat saya untuk turun di bawah 200 menurut saya sulit ya, tapi paling tidak masih berada di level di atas 200. Kalau harga batubara ini masih di level di atas 200, ya menurut saya emiten-emiten batubara masih bisa mencetak keuntungan atau mencetak profit.
Kemudian dari perjalanan batubara sendiri saya menyimpulkan seperti ini ya, perjalanan batubara sejak tahun 2020 ya. Kita lihat tahun 2020 kemarin harga acuan batubaranya menyentuh level terendahnya di level 50 sebelum akhirnya naik di level 400-an di tahun 2022 kemarin ya. Jadi saya menyimpulkan story dari batubara adalah tahun 2020 itu adalah fase-fasenya sektor batubara atau batubara itu sendiri ya, harga acuan batubara sendiri itu masuk dalam fase turnaround ya. Tahun 2021-nya masuk fase growth di mana harga acuan batubara tetap terus mengalami kenaikan, dan tahun 2022-nya disinilah sektor batubara party. Ya, mereka-mereka yang beli emiten batubara di tahun 2020 dan 2021 partinya di tahun 2022. Nah, bagaimana dengan tahun 2023? Saya menyebutnya normal baru. Alias harga acuan batubara tidak akan sampai ya, tidak akan jatuh sampai levelnya sama dengan tahun 2020, tapi juga tidak akan naik lagi sampai harganya sekitar 400. Yaitu pendapat saya mengenai batubara acuannya. Oke, sekarang bagaimana dengan jawaban saya mengenai 3 pertanyaan tadi ya? Apakah ada potensi harga sahamnya naik? Apakah masih layak di hold atau dilepas saja? Nah, ini jawaban saya. Yang pertama, jika kita menginginkan harga saham batubara naik 100% lagi atau naik 1 bagger lagi dari harga sekarang, menurut saya itu sudah berat. Kenapa? Karena sentimennya sudah tidak se-hype tahun 2022 kemarin. Ya, alias kita nggak bisa mengharapkan multi bagger lagi dari saham batubara. Itulah kenapa saya di akhir tahun 2022 kemarin, posisi Oktober November, saya sudah jual semua saham batubara saya. Ya, memang kecuali Harum, karena sekali lagi Harum Energi ini saya tidak melihat di batubaranya, tapi saya lihat di nikelnya ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah masih layak di hold? Masih layak di hold kalau kita memang fokus untuk mencari dividennya. Karena mau nggak mau dividen dari saham batubara ini tetap besar ya, apalagi nanti kalau misalkan harga saham batubara terkoreksi makin dalam lagi, berarti potensi dividen yieldnya kan makin besar. Nah, di situ kita bisa masuk lagi ya. Tapi sambil kita hitung ya, berapa kira-kira proyeksi dividen yield yang akan kita dapatkan di tahun ini maupun di tahun-tahun setelah ini, alias tahun 2024 nanti dan tahun 2025 nanti ya. Caranya gimana? Caranya kita bisa memproyeksikan. Dengan harga acuan batubara yang turun di tahun 2023 ini, maka bisa kita proyeksikan bahwa laba saham-saham batubara di tahun 2023 ini juga akan menurun. Ya, anggap saja nanti labanya turun 50%. Selanjutnya kita lihat dividen payout ratio historinya ya, berapa dari laba yang dihasilkan yang dibagikan ke dividen. Kalau hitungan kita masih worth it, ya masih bagus berarti ya, masih bagus, masih layak di hold, apalagi kalau sahamnya turun ya bisa kita masuk lagi. Nah, caranya seperti itu ya, asal sekali lagi time horizon kita harus lebih panjang lagi, 2 atau 3 tahun dari sekarang ya, jadi jangan hanya 1 tahun dari sekarang saja. Kemudian yang ketiga, apakah sebaiknya dilepas? Nah, ini tergantung ya, tergantung dari 2 hal di awal tadi. Kita mau cari capital gain atau dividennya, dan beda fokus yang kita cari, maka beda pula cara eksekusinya. Nah, itu pendapat saya mengenai saham-saham batubara di tahun 2023 ini. Lalu kira-kira saham apa yang menarik? Nah, teman-teman bisa download ebook kami ya, karena kami sudah menulis ebook yang berisi watchlist. Ada 5 saham yang sudah kami analisa, dan menurut analisa kami masih kategori undervalue. Beberapa di antaranya ada potensi naik 1 bagger ya. Untuk mendapat ebooknya, teman-teman tinggal download secara gratis di link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Cuman sekali lagi teman-teman ya, bahwa ebook watchlist tersebut hanyalah watchlist saja, hanyalah tambahan referensi saja. Tetap Anda harus analisa ulang sebelum Anda mengambil keputusan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.